Salam bahagia buat sahabat-sahabatku dimanapun dirimu berada. Semoga saudara, sahabat-sahabatku selalu bahagia. Hari ini saya ingin membahas sebuah tema yang berkaitan dengan relasi kita dengan sesama manusia. Orang-orang menyebut hal ini dengan sebutan Golden Rule atau peraturan emas. Saya akan mendasari sharing saya dari satu ayat, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat ke-12 yang berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya akan memulai sharing saya dengan sebuah cerita. Satu hari saya sedang duduk di warung kopi dan saya sedang menikmati secangkir kopi yang memang saya sukai karena saya memang suka ngopi. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan marah-marah di tempat itu. Situasi saat itu seketika menjadi ramai dan orang menyaksikan teriakan orang tersebut. Ternyata orang itu sedang ribut dengan saudara-saudaranya karena ia merasa kurang dihargai. Menurut dia sudah sangat baik, tetapi orang-orang tidak menghargai usahanya. Akhirnya dia marah, dia memaki, dia berteriak untuk mendapatkan perhatian dari saudara-saudaranya. Saudara, sebenarnya saya cukup mengenal orang ini. Orang ini kalau bicara kosa-katanya tidak enak didengar. Isi dari apa yang dibicarakan juga tidak enak dan nadanya juga sangat tinggi. Sehingga itulah yang membuat orang merasa malas untuk mendekat dan berbicara kepada dia. Tetapi dia tidak menyadari bahwa sikapnya itu membuat orang malas berurusan dengan dirinya. Bagaimana mungkin orang bisa menghargai dirinya sementara dia tidak bisa menghargai orang lain dan dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Saudara sekalian, sahabat-sahabatku, dalam hidup ini dan di sekitar kita banyak orang menuntut untuk dihargai, dihormati, dan dikasihi. Tetapi mereka tidak berusaha untuk menghargai, menghormati, dan mengasihi orang lain terlebih dahulu. Mereka menuntut untuk diperhatikan, tapi mereka tidak mau memperhatikan orang lain. Bahkan ada orang yang sudah kita perhatikan, tetapi mereka merasa kita berhutang sama dia dan mereka menuntut bahwa kita harus memperhatikan dia. Kalau tidak memperhatikan mereka, mereka tersinggung, mereka marah, lalu kemudian mereka melakukan satu gerakan supaya mereka menarik perhatian kita. Nah, di dalam hidup kita, sekitar kita banyak orang yang seperti itu. Menuntut diperhatikan, tapi dia tidak mau memperhatikan. Menuntut dikasihi tapi dia tidak mau mengasihi. Menuntut dihargai tapi dia tidak mau menghargai. Mereka mungkin tidak tahu atau lupa atau memang tidak mau tahu bahwa salah satu perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 7:12 sangat jelas dalam relasi dengan sesama. Yang saya sudah baca tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini namanya Golden Rule, peraturan emas dalam relasi dengan sesama manusia. Jika kita tidak ingin dihina, jangan menghina. Jika kita tidak ingin diremehkan orang, janganlah kita meremehkan orang. Jika kita ingin dipercaya, jadilah orang yang bisa dipercaya, sehingga orang lain mempercayai kita. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, dengan sopan, ya perlakukanlah orang lain dengan baik dan dengan sopan juga.
Mengapa kita perlu menerapkan golden rule dalam hidup kita sebagai manusia? Mengapa kita perlu menerapkan peraturan emas ini dalam hidup kita sehari-hari ketika berinteraksi, berelasi dengan sesama manusia? Paling tidak ada 3 alasan. 1, golden rule diterima hampir oleh semua orang. Hampir dalam setiap kehidupan umat manusia, masing-masing pasti punya nilai golden rule. Masing-masing orang, masing-masing daripada setiap kita pasti ingin dalam hidupnya dia dihargai, dia dihormati, dia dikasihi, dia disayangi. Dari latar belakang apa saja, usia apa saja, apapun latar belakang pendidikannya, suku apapun, saya yakin setuju dengan golden rule ini. Prinsipnya jelas. Jika kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik, maka kita pun harus memperlakukan orang lain dengan baik. Saya yakin tidak ada orang yang tidak setuju dengan golden rule ini. Anak kecil pun ingin diperlakukan dengan baik. Tidak ada orang yang mau diperlakukan dengan tidak baik. Jadi golden rule ini diterima oleh hampir semua orang. Yang kedua, golden rule adalah prinsip hidup yang tujuannya sama-sama menang. Dalam hidup ini tidak ada orang yang ingin dirugikan. Semua orang ingin menang. Saya ingin menang, saudara pun ingin menang. Saya ingin diperlakukan dengan baik, dengan rasa hormat oleh orang lain, dan orang lain pun ingin diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Golden rule memberikan tujuan sama-sama menang. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan salah satu. Sama-sama menang. Saya dikasihi, orang lain pun ingin dikasihi. Perhatikan bunyi dari ayat tadi yang saya baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Pertanyaannya adalah, kita ingin diperlakukan orang lain seperti apa dan bagaimana? Saya yakin kita ingin diperlakukan dengan baik. Kita ingin diperlakukan secara baik, terhormat, dihargai, dikasihi, diperhatikan, disayangi, dicintai, dan sebagainya. Tidak ada orang yang ingin diperlakukan dengan tidak baik. Dan kita akan tersinggung atau marah kalau kita diperlakukan dengan tidak baik. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, tapi kita memperlakukan orang dengan tidak baik, maka itu namanya kita merugikan orang lain. Kalimat selanjutnya dari ayat itu berkata, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini yang seringkali kita abaikan dalam hidup kita. Kita ingin dihargai, tapi kita tidak mau menghargai orang lain. Jangan hanya ingin diperlakukan dengan baik, tapi kita sendiri memperlakukan orang secara tidak baik. Itu namanya mau menang sendiri, bukan sama-sama menang. Golden rule adalah sama-sama menang. Yang ketiga, golden rule akan menghindarkan kita dari konflik dengan sesama manusia. Jika kita memperlakukan orang lain dengan baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik, maka itu akan menghindarkan kita dari konflik dengan sesama kita. Ketika kita memperlakukan orang dengan baik, maka orang pun akan memperlakukan kita dengan baik. Akibatnya adalah kita bisa hidup dengan penuh rukun dengan orang lain. Sebaliknya, jika orang memperlakukan kita dengan baik, tetapi kita tidak memperlakukan orang dengan tidak baik, itu akan menimbulkan konflik. Orang lain akan menjadi malas berurusan dengan kita. Jika kita memperlakukan orang dengan baik, tetapi orang lain memperlakukan kita dengan buruk, maka kita pun tidak akan mau terus-menerus diperlakukan seperti itu. Lama-lama kita akan menarik diri dari orang tersebut. Jadi, saudara, sahabatku, dimanapun kau berada, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukan orang
dengan baik juga. Inilah namanya golden rule yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara.